Ya, pemirsa, mendekati Lebaran, jalur arteri Kadipaten Majalengka, Jawa Barat padat merayap. Arus kendaraan dari Bandung, Cirebon, dan keluar tol Cipali bertemu di perempatan Kadipaten hingga terjadi kemacetan 10 km. Kendaraan pemudik yang datang dari Bandung, Cirebon, dan keluar tol Cipali Kertajati memadati jalur arteri di Kadipaten. Antrian kendaraan roda 4 terjadi hingga 10 km. Kendaraan ini bertujuan ke wilayah selatan Jawa Barat. Kepadatan arus kendaraan terjadi sejak pagi hingga siang hari. Petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas. Anggota pramuka dan warga sekitar juga membantu agar arus kendaraan berjalan lancar. Arah Bandung lewat sini, Pak. Jadi arah tol Cipali lewat sini, yang arah ke Cirebon, yang arah ke Tasik, Kuningan, Pak, jauh sini semua, Pak. Oh, jadi ini titik ketemu? Iya, ini ketemu. Yang lurus ini jalur Cirebon ya, Pak. Kalau yang jalur Kuningan, jalur sini Tasik, Majalengka, Cikiting, Talaga. Petugas kepolisian Resor Majalengka mengimbau kepada pemudik jika lelah dan mengantuk agar istirahat di lokasi yang aman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Lineke Utsiki di rest area kilometer 207A, ruas tol Palimanan, Kanci, Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Lineke. Bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Syafa dan juga pemirsa, saat ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terpantau lancar di kedua arahnya, baik yang berada di jalur A maupun di jalur B. Kalau kita berbicara mengenai penerapan rekayasa lalu lintas, yakni untuk normalisasi kendaraan, ini tidak jadi ataupun ada perubahan aturan, yakni tidak diberlakukannya normalisasi. Sebenarnya tadi pihak dari kepolisian ini sudah berusaha untuk melakukan sterilisasi kendaraan pada pukul 8 hingga dengan 11 siang waktu Indonesia Barat dengan mendorong kendaraan-kendaraan yang berada di jalur B agar dapat keluar tol Trans Jawa sehingga dapat digunakan oleh pengendara dari arah timur menuju ke Jakarta. Tetapi dikarenakan kepadatan yang kemudian sempat terjadi yang mengarah ke gerbang tol Palimanan, tepatnya di ruas tol Cikopo Palimanan, ini kemudian terjadi antrian yang cukup panjang sehingga mau tak mau pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk kembali menerapkan pemberlakuan sistem satu arah. Dan yang perlu diperhatikan kembali ataupun sekali lagi yang perlu diingat juga bagi para pengendara yang mengarah ke Jakarta, ini nampaknya masih harus menggunakan jalur arteri ataupun jalur pantura dikarenakan pemberlakuan sistem satu arah ini masih terus diberlakukan hingga dengan saat ini sejak diberlakukan pada hari Kamis 28 April pada pukul 5 sore. Dan tidak hanya itu saja, dari pantauan kami memang jika Anda melewati ruas tol Trans Jawa, khususnya selepas gerbang tol Palimanan, ada sejumlah titik rawan kemacetan yang perlu Anda perhatikan, utamanya jika Anda berasal ataupun berada di jalur A. Yang pertama adalah di titik kilometer 188, di mana terjadi penyempitan lajur dari 6 lajur menjadi 2 lajur, kemudian juga di tempat peristirahatan yang ada di kilometer 207A dan juga di kilometer 228A. Dan tadi siang kalau dari pantauan kami juga sempat terjadi antrian kendaraan sebenarnya di rest area kilometer 207A sehingga pihak dari kepolisian akhirnya memutuskan untuk memberlakukan buka tutup rest area karena kantung-kantung parkir yang berada di rest area kilometer 207A ini sudah penuh. Sehingga para pengendara ini sekali lagi diimbau untuk dapat melihat ataupun memastikan kembali bahwa ada pembatasan waktu 30 menit untuk seluruh tempat peristirahatan yang berada di bawah naungan Jasa Marga dengan tujuan agar pengendara-pengendara lainnya ini bisa saling bergantian istirahat. Karena idealnya ketika Anda sudah melakukan perjalanan jarak jauh kurang lebih selama 4 jam, ini Anda harus beristirahat selama 30 menit sesuai dengan acuan di pasal 30 ayat 9 Undang-Undang Angkutan Jalan dan juga lalu lintas. Karena kembali lagi ketika Anda melakukan mudik ataupun pulang ke kampung halaman yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun, ini Anda membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi lagi untuk fokus mengemudi karena kembali lagi perjalanan yang Anda lakukan ini cukup jauh. Sehingga diperhatikan juga bagi para pengendara agar memastikan kelayakan kendaraan Anda dan juga kondisi fisik Anda. Karena selama beberapa terakhir ini kalau kami pantau memang sempat terjadi kecelakaan-kecelakaan tunggal, baik itu ban pecah, kemudian mogok karena kekurangan air radiator, maupun ada pengendara yang kemudian mengantuk sehingga akhirnya pengendara ini harus dengan spontan membanting setirnya ke arah parit ataupun arah selokan, dan inilah yang kemudian sekali lagi perlu diperhatikan kepada para pengendara agar tidak memaksakan diri. Kembali ke siapa?
Iya, Lineke, pemudik diimbau untuk beristirahat setiap 4 jam sekali. Kalau di tol Palimanan ini, bagaimana ketersediaan rest area di sana? Ada berapa jumlah rest area dan juga SPBU yang tersedia di sepanjang tol Palimanan bagi para pemudik? Berkenaan dengan rest area yang tersedia di selepas gerbang tol Palimanan, ini sebenarnya ada dua, Syafa dan juga pemirsa. Khusus di jalur A, ini ada di kilometer 207A dan juga di kilometer 228A. Sementara untuk di jalur B, ini ada di kilometer 208B dan juga 229B. Tetapi kalau misalnya, jika memang rest area yang berada di kilometer 207A ini sudah diberlakukan buka tutup rest area, dan mungkin para pengendara ini merasa terlalu jauh untuk menuju ke rest area 228A, Anda dapat sebenarnya keluar dari gerbang tol Kanci karena di sana juga sudah ada pos pengamanan ataupun pos pelayanan yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Sudah ada juga fasilitas-fasilitas yang bisa Anda gunakan di sana. Tetapi jika Anda ingin masuk lagi ke ruas tol Kanci Pejagan, ini Anda bisa kembali masuk lagi dengan menggunakan gerbang tol Kanci. Dan inilah yang kemudian juga perlu diperhatikan sekali lagi, masih berlakunya integrasi pembayaran dari gerbang tol Cikampek menuju ke gerbang tol Kalikangkung. Artinya Anda tidak akan melakukan transaksi pembayaran di gerbang tol Palimanan, tetapi akan dilakukan di pintu-pintu keluar selanjutnya. Contohnya ada di gerbang tol Palimanan Kanci, kemudian Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, dan juga Batang Semarang. Setidaknya kartu elektronik Anda, kalau kami hitung dari arah Jakarta gerbang tol Cikampek menuju ke gerbang tol Kalikangkung, ini Anda harus memiliki saldo kurang lebih sekitar 357.500. Sementara kalau dari arah sebaliknya, dari arah gerbang tol Kalikangkung menuju ke Cikampek, setidaknya harus ada saldo 372.000. Dan untuk memecah kepadatan ataupun kepadatan yang ada, jika memang nantinya terjadi kemacetan ataupun mobil tidak bergerak, ini akan diberlakukan secara situasional, baik itu kontraflow maupun sudah ada tim urai yang disiagakan oleh pihak dari Polresta Cirebon. Ini ada sebanyak 35 tim urai. 15 diantaranya ditempatkan di ruas tol, sementara 20 lainnya ini disiagakan di jalur arteri, baik itu di wilayah timur maupun barat. Tugas dari tim urai ataupun quick response ini nantinya bertugas untuk memetakan kira-kira di mana saja titik-titik kemacetan dan juga apa penyebabnya. Kemudian juga tugasnya untuk membantu agar perjalanan dari para pengemudi ini bisa lebih aman dan juga nyaman. Contohnya jika memang terjadi ada ketidaklayakan kendaraan maupun juga kekurangan bahan bensin ataupun bahan bakar, begitu nanti ini akan dibantu oleh tim urai. Karena kalau dari pantauan kami sejauh ini, tim patroli milik dari kepolisian dan juga lantas ini masih terus berpatroli untuk melihat bagaimana kondisi-kondisi yang ada di ruas tol Trans Jawa. Kembali ke Syafa. Ya, Lineke, untuk rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah ini biasanya diberlakukan pukul berapa hingga pukul berapa? Dan untuk hari ini apakah berjalan efektif untuk mengurai kemacetan di sepanjang tol Palimanan? Ya, Syafa dan juga pemirsa, berkenaan dengan sistem rekayasa lalu lintas, sebenarnya tidak hanya dari sistem satu arah juga, tetapi ada sejumlah tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan ataupun kepadatan yang biasanya memang ini terjadi ketika memasuki pekan arus mudik Lebaran, utamanya di tahun 2022 ini. Apalagi sudah 2 tahun ini masyarakat Indonesia tidak dapat melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Yang pertama adalah dengan memberlakukan sistem ganjil genap di ruas tol Trans Jawa. Jadi untuk sistem ganjil genap ini skemanya adalah dengan menahan. Artinya filterisasi ataupun pemilahan dari kendaraan ini akan dilakukan di pintu-pintu masuk gerbang tol, bukan di dalam ruas tol. Dan di sana nanti juga sudah ada 10 kantong parkir yang disediakan khusus untuk di wilayah hukum Polresta Cirebon untuk kemudian memfilterisasi kendaraan. Dan jika memang sistem ganjil genap ini kemudian tidak bisa diberlakukan, ini akan dirubah menjadi sistem kontraflow ataupun sistem melawan arah sepenggal yang saat ini kalau kita tahu juga sementara diberlakukan di kilometer 47 hingga dengan kilometer 70 dengan menggunakan 2 lajur yang untuk dari Jakarta mengarah ke arah timur ataupun Jawa Tengah. Dan jika memang kontraflow ini juga tidak dapat lagi mengurai kemacetan ataupun kepadatan yang ada, barulah akan diberlakukan sistem satu arah seperti yang sedang berlangsung saat ini. Dengan diberlakukan sistem satu arah, artinya untuk sistem ataupun penerapan dari ganjil genap ini tidak diberlakukan. Dan dari pantauan kami memang untuk sistem satu arah ini terpantau nampaknya efektif, tetapi ketika sudah berada di ruas tol Palimanan, di ruas tol selepas
di kawasan Palimanan, kawasan Cirebon, Jawa Barat. Karena kalau kami pantau ataupun mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami, memang untuk di ruas tol gerbang tol Cikampek Utama dan juga di Cikopo Palimanan ini memang nampaknya masih cukup tersendat. Sementara untuk di wilayah ruas tol Palimanan, Kanci, Pejagan, Pemalang, Batang, dan juga hingga ke Semarang ini terpantau lancar. Kembali ke siapa? Terima kasih Lineke Utsiki atas laporannya langsung dari tol Palimanan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.